Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kekurangan dan kelebihan radio dan telepon. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bilianto Dwi Kusuma. Lalu ada Bagas Elba Taufikur Rahman. Lalu ada Muhammad Faisal. Selanjutnya ada Stefanus Setiawan. Ada Firanda Hermalinda. Dan yang terakhir, Salma Dinda Presti. Untuk pembahasan materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, radio. Radio ditemukan oleh penemu Italia, Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Radio berkomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari pemancar stasiun radio yang diterima oleh pesawat radio. Oleh pesawat radio, gelombang elektromagnetik ini berubah menjadi suara. Lalu, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan radio dapat digunakan untuk mendengarkan siaran dari jarak jauh. Tidak mahal dan sederhana, berukuran kecil dan praktis. Kekurangannya, radio informasi hanya terbatas pada suara. Siaran radio rentan dengan gangguan, seperti hujan ataupun badai. Selanjutnya, podcast. Lanjut, kita akan membahas podcast. Podcast dimunculkan pengarang sekaligus pewarta internet Ben Hemsley sebagai gabungan dari iPod, yaitu merek sebuah pemutar musik populer, dan broadcast. Sederhananya, podcast adalah siaran dalam bentuk audio digital yang dapat diputar secara streaming atau diunduh ke peranti digital dan dikonsumsi kapan saja diinginkan. Karena formatnya audio, podcast boleh dibilang mirip dengan siaran radio. Hanya saja sama halnya dengan hadirnya YouTube memungkinkan siapa saja menjadi kreator konten berbentuk video. Podcast juga memungkinkan siapa saja membuat konten dalam bentuk audio dan menyebarluaskannya melalui internet sehingga khalayak di seluruh dunia. Lanjut, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan podcast. Kelebihan podcast. Yang pertama, podcast punya pilihan topik informasi dan pengetahuan yang beragam. Yang kedua, tidak ada iklan yang berlebihan. Yang ketiga, ada fitur download episode otomatis. Yang keempat, gratis. Yang kelima, fleksibel. Kekurangan podcast, hanya komunikasi satu arah, tidak bisa berinteraksi. Yang kedua, banyak channel amatiran. Yang ketiga, tidak adanya filter konten. Yang keempat, harus punya bandwidth yang cukup untuk mendownload. Yang kelima, butuh training dalam penggunaan. Sekian dalam pembahasan podcast. Lanjut untuk pembahasan Spotify. Spotify merupakan aplikasi streaming musik asal Swedia yang mulai melebarkan sayapnya di Indonesia pada 30 Maret 2016 silam. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada September 2008. Spotify beroperasi di bawah model premium atau layanan dasar gratis, sementara fitur tambahan yang ditawarkan melalui langganan berbayar. Aplikasi yang dapat dinikmati melalui berbagai perangkat seperti Android, iOS, mobil, PC, Smart TV, hingga PlayStation ini dapat dinikmati secara gratis maupun berbayar. Spotify mendorong orang untuk membayar untuk musik, dengan langganan sebagai sumber pendapatan utama. Dilihat dari tampilan interface, Spotify tampak simpel karena memang mengutamakan kemudahan dan kesederhanaan. Keuntungan dari tampilan simpel yang diusungnya membuat performa Spotify terasa enteng dan cepat. Proses pendaftaran cukup mudah, tidak memerlukan kartu kredit. Pengguna bisa juga mendaftar dengan akun Facebook dan email. Kelebihan dari Spotify, pertama katalog musik lebih besar 30 juta lagu lebih. Musik dapat menyesuaikan mood dengan lebih akurat. Tersedia di banyak perangkat, harga premium lebih murah, pembayaran dapat dilakukan dengan banyak cara, lebih ringan, sinkronasi antara perangkat sangat mudah. Kekurangannya yaitu tidak terdapat timer agar mati secara otomatis. Tidak dapat memutar lagu yang ada di handphone kita. Sekian dari penjelasan Spotify. Musik streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang diluncurkan oleh Tencent Holding Ltd, asal Shenzhen, Tiongkok.
yang merupakan perusahaan di balik instant messaging WeChat. Tersedia dalam bentuk mobile app, Android, iOS, dan situs web. Para pengguna dapat mendengarkan lebih dari 2 juta lagu dan playlist pilihan lokal dan internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara offline. Joox resmi diluncurkan dalam acara first launching yang digelar di Exodus Club, Kuningan City, Jakarta pada 20 Oktober 2015 yang lalu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Joox. Kelebihannya yaitu interface bagus karena memiliki galeri tema. Yang kedua itu fitur share to get VIP. Yang ketiga memiliki lirik. Yang keempat adanya DTS. Yang kelima timer. Yang keenam kartu lirik. Yang ketujuh musik Indonesia yang lengkap. Yang kedelapan offline play. Dan yang terakhir dapat diputar di music player. Kekurangannya yaitu ada 2, tidak terdapat timer agar mati secara otomatis. Dan juga tidak dapat mutar lagu yang ada di handphone kita. Sekian dari materi Joox. Lanjut. Dampak perilaku konsumen. Perkembangan musik yang menggunakan konsep streaming menghantarkan masyarakat dunia kepada sebuah perubahan yang berdampak terhadap kehidupan dalam penggunaan perangkat teknologi. Bentuk media baru ini semakin berpengaruh pada perilaku konsumen di pasar. Konsumen dalam kesadaran memperoleh informasi, mengembangkan pendapat dan perilaku pembelian. Situs yang internet ini memungkinkan penggemar berinteraksi dengan musisi favoritnya semakin mudah. Pada saat ini radio tidak lagi didengarkan melalui radio tape saja, tetapi kini perilaku pendengar telah berubah menjadi mengedepankan teknologi dan fleksibilitas dalam mendengarkan radio. Radio kini berperangkat media yang lebih personal bagi masing-masing konsumen. Problem. Teknologi perkembangan musik digital dan konsumen streaming yang sekarang menjadi perkembangan media di era saat ini akan mengerus media-media lama akan semakin tersaingi dan ditinggalkan. Solusi. Dalam perkembangan media musik seperti Joox yang menyelipkan fitur radio di dalamnya adalah salah satu solusi agar radio dan fungsinya tidak hilang atau tinggalkan. Sekian dari kelompok kami, pembahasan tentang kekurangan dan kelebihan radio dan telepon. Dan sekian, terima kasih.